Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Suryadi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang saham. Saham adalah instrumen investasi yang saat ini sedang ramai diperbincangkan ya, sedang populer, terutama di kalangan anak muda. Di era perkembangan teknologi ini, kita bisa membeli saham hanya lewat aplikasi dan modalnya relatif terjangkau ya. Baiklah, langsung saja. Apa itu saham? Saham adalah bukti kepemilikan seseorang terhadap sebuah perusahaan. Jadi, ketika kita membeli saham suatu perusahaan, kita akan mendapatkan bagian kepemilikan perusahaan tersebut, walaupun kecil ya. Nah, apa keuntungan investasi saham? Yang pertama, potensi keuntungan capital gain. Jadi, capital gain adalah selisih harga jual dan harga beli. Contoh, ketika kita punya modal 10 juta, kita membeli saham seperti Bank BCA dengan harga Rp1.000 per lembar. Ketika suatu hari nanti, beberapa hari ke depan misalnya, saham Bank BCA tersebut naik menjadi Rp1.500 per lembar. Ketika kita menjual di harga 1.500 per lembar, kita akan mendapatkan keuntungan selisih dari harga beli kita sebelumnya, yaitu Rp500 per lembar. Jadi, uang kalian yang 10 juta akan menjadi 15 juta ya teman-teman. Itu adalah potensi keuntungan dari capital gain. Yang kedua, ada pembagian laba perusahaan yang disebut dividen. Gimana sih pembagian laba perusahaan itu? Nah, ketika perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan yang optimal, yang maksimal, keuntungan yang misalnya relatif tinggi, perusahaan biasanya membagikan keuntungan tersebut kepada para investornya yang disebut dividen. Nah, yang ketiga, melawan inflasi. Di saham juga bisa melawan inflasi karena ketika teman-teman punya uang 10 juta, ketika teman-teman ditaruh di rumah saja, uang tersebut tidak berkembang, malah tergerus inflasi ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa membeli saham, pilihlah saham-saham yang fundamentalnya bagus, yang keuangannya bagus, yang perusahaan prospektifnya di masa depan kira-kira bakal bagus. Itu yang kalian beli ya teman-teman. Itu karena bisa mendapatkan keuntungan dari tersebut. Uang kita bisa berkembang, bisa melawan inflasi. Uang berkembang, uang tidak diam saja ya di rumah. Nah, itu tersebut adalah kenapa bisa dibilang bisa melawan inflasi, karena uang kita bisa berkembang di saham. Nah, yang keempat, modal awal relatif terjangkau. Teman-teman jangan pikir saham adalah hanya untuk orang-orang kaya, karena sekarang kita membeli saham tidak perlu uang yang ratusan juta, 1 miliar. Bahkan kita bisa membeli saham dengan uang hanya puluhan ribu rupiah, teman-teman. Cari saja, banyak itu di perusahaan-perusahaan menerbitkan saham hanya puluhan ribu rupiah bisa dibeli saja, teman-teman. Contoh perusahaan yang memiliki saham yaitu Bank BCA dengan kode sahamnya itu BBCA. Yang kedua BRI dengan kode saham BBRI. Yang ketiga itu Telkom Indonesia dengan kode TLKM. Baik, tadi kan kita sudah membahas apa itu keuntungan saham, apa itu saham, contoh perusahaan yang memiliki saham. Kita akan lanjut untuk resiko dan tips investasi saham. Jadi teman-teman, jangan kita hanya berpikir saham itu mendapatkan keuntungan saja. Di sini juga ada resikonya. Karena di saham itu resikonya besar ya teman-teman. Resiko saham, harga saham bisa naik dan turun. Jadi teman-teman, misal tadi ada uang 10 juta, teman-teman membeli saham BCA. Ketika saham tersebut bisa turun atau naik, teman-teman, bahkan dalam hitungan menit saham tersebut bisa naik dan turun. Jadi itu sangat berhati-hati teman-teman ketika memilih saham ya. Uang teman-teman bisa rugi tersebut jika salah memilih suatu perusahaan. Yang kedua itu resiko kerugian jika salah memilih saham. Nah, kenapa tadi saya bilang ketika membeli saham kita harus memilih-milih suatu perusahaan, karena
Jika perusahaan yang kita pilih tersebut perusahaannya jelek, keuangannya jelek, fundamentalnya nggak bagus, itu akan membuat kita bisa kehilangan modal, teman-teman. Perusahaan juga bisa dikeluarkan dari bursa saham ya, teman-teman. Jadi itulah, jangan kita memilih asal-asal memilih suatu perusahaan. Kita harus lebih berpikir perusahaan tersebut apakah bagus. Kita harus menganalisa perusahaan yang bagus. Yang ketiga, dipengaruhi kondisi ekonomi dan berita. Di saham juga kita harus melihat kondisi ekonomi suatu negara, ekonomi perusahaan, laporan keuangannya, berita perusahaan tersebut, berita dari dalam negeri, dari luar negeri, itu bisa mempengaruhi harga saham bisa naik dan turun. Jadi kita jangan malas-malas membaca berita dan melihat laporan keuangan yang baik dari suatu perusahaan. Nah, di sini juga ada tips investasi untuk pemula. Yang pertama, pelajari perusahaan sebelum membeli. Nah, yang saya bilang tadi, jangan asal ikut-ikutan membeli saham yang lagi tren, jangan FOMO, jangan ikut-ikutan membeli perusahaan. Misalnya teman mau beli saham ini nih, ikut deh, karena teman sudah membeli, kita ikut membeli. Itu nggak boleh, teman-teman. Kita harus mempelajari perusahaan tersebut, apakah bagus fundamentalnya, apakah bagus laporan keuangannya. Itu. Yang kedua, gunakan uang dingin, uang yang tidak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Misalnya teman-teman ada gaji, misalnya teman-teman punya gaji 4 juta, itu teman-teman yang 2 juta misalnya untuk kebutuhan tercukupi selama sebulan, lalu yang 2 jutanya, yang 1 juta kalian untuk dana darurat, yang 1 juta kalian bisa membeli perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga, diversifikasi investasi, jangan menaruh semua dana di satu saham. Kenapa? Karena ini untuk meminimalisir resiko ya, teman-teman. Jadi, teman-teman jangan, misalnya teman-teman punya uang 10 juta, jangan kalian membeli satu saham tersebut, teman-teman. Walau keuntungannya yang cepat, teman-teman juga bisa mendapatkan kerugian yang cepat. Karena teman-teman hanya menaruh dana di satu saham saja, karena saham itu relatif cepat pergerakannya, teman-teman. Bisa naik, bisa turun cepat. Jadi lebih baik diversifikasi investasi. Nah, yang keempat, investasi jangka panjang, bersabar untuk hasil yang optimal. Nah, teman-teman, ketika ingin berinvestasi, jangan berharap keuntungan seminggu, berhari-hari bisa untung, teman-teman. Karena orang yang berhasil adalah orang yang bersabar. Orang yang bersabar untuk hasil yang optimal. Teman-teman jika ingin investasi, teman-teman harus tahu tujuan investasi tersebut. Harus nabung jangka panjang, konsisten menabung, membeli saham selama misal 5 tahun. Itu yang disebut investasi, teman-teman. Teman-teman akan mendapatkan keuntungan yang optimal jika teman-teman sabar. Teman-teman juga harus melihat perusahaan yang dibeli fundamentalnya bagus ya. Nah, yang kelima, jangan ikut-ikutan tanpa analisis. Nih, teman-teman pasti banyak ketika baru memulai investasi, teman-teman sering melihat TikTok saham yang sedang viral, yang sedang ini, kalian beli, karena itu bisa rugi, teman-teman. Kalian ikut-ikutan. Dia menyuruh teman-teman membeli karena mungkin dia sudah membeli di bawah. Bisa-bisa teman-teman beli di harga atas, dia jual di harga atas. Teman-teman bisa rugi, dan seperti itulah teman-teman, bisa rugi, dan janganlah ikut-ikutan tanpa analisis. Nah, jalur investasi yang tepat itu pengetahuan. Teman-teman harus pelajari dasar investasi dan pahami perusahaan. Yang kedua, analisis perusahaan dan nilai wajar sahamnya. Belajar analisis, teman-teman, dan belajar juga menilai harga saham itu sudah tinggi atau masih rendah. Yang kedua, investasi, beli saham dengan strategi yang tepat. Yang ketiga, keuntungan, potensi, capital gain dan dividen di masa depan. Jadi kesimpulannya adalah saham bukan cara cepat menjadi kaya, tapi sarana membangun kekayaan secara bertahap melalui investasi yang disiplin.
Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.